Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah doa pagi saat ini, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali pagi ini Dia membangunkan kita, Dia masih memberikan kita kehidupan untuk menikmati kebaikannya, anugerahnya sepanjang hari ini. Mari bersama kita memulai ibadah saat ini. Kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami akan mulai ibadah doa pagi saat ini. Kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dengan penyertaan dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 3, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari bersama sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, memohon penyertaan, mohon kuasa-Nya untuk memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami akan belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, terlebih belajar melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tapi kami sadar ya Tuhan, saat kami hadir di sini, kami tidak datang dengan membawa kebenaran kami tidak datang dengan membawa kebaikan dan kesucian kami. Sebaliknya ya Tuhan, ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Karena itu saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami, supaya kami semua saat keluar dari tempat ini,
kami boleh menjadi pribadi yang baru. Saat kami mengakhiri ibadah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Sekali lagi, segala sesuatu sia-sia. Judul renungannya, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami dan melewati peristiwa duka cita dan juga peristiwa sukacita. Setiap kita pasti pernah mengalami situasi bahagia dan juga situasi sedih. Saat berada dalam situasi sukacita, kita akan tertawa lepas, tersenyum bahagia, dan kelihatannya begitu semangat menjalani kehidupan. Sebaliknya, saat sedang ada dalam suasana duka cita, pasti yang nampak hanya kesedihan. Kalaupun bisa tersenyum atau tertawa, pasti ada sedikit keterpaksaan atau mungkin karena terpaksa. Sehingga kita tidak lepas, kita tidak bisa dengan leluasa mengungkapkan kebahagiaan kita. Orang yang sama menjadi berbeda dalam situasi yang berbeda. Saat sedih, kita menunjukkannya dengan kesedihan. Saat bersuka cita, kita pasti menunjukkannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya beri judul Apa yang Abadi? Judulnya Apa yang Abadi? Bapak Ibu, karakteristik atau ciri khas kitab Pengkhotbah itu antara lain ada 3 di sini yang sempat saya catat. Yang pertama, pengkhotbah mencatat bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Apapun yang ada di kolong langit ini, di bawah matahari ini, semuanya sia-sia. Yang kedua, ciri khas yang kedua dari kitab Pengkhotbah, menyatakan kedaulatan atau pemeliharaan Allah atas hidup manusia. Yang ketiga, mari menjaga tingkah laku dalam kehidupan. Ada 3 ciri khas dari kitab Pengkhotbah. Dan bacaan kita pagi ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Segala Sesuatu Sia-sia. Dimulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Perkenalan penulis yang disebutkan sebagai seorang anak raja, dan biasanya ini merujuk kepada Salomo. Menarik. Seorang raja menuliskan, seorang raja menggambarkan, menyatakan begitu banyak hal tentang kesia-siaan. Hikmat, kebodohan, kekayaan, kekuasaan baginya adalah kesia-siaan. Bayangkan, seorang anak raja dan setelah itu dia akan menjadi raja, dia menyatakan bahwa begitu banyak kesia-siaan di muka bumi ini. Di bawah kolong langit ini, di bawah matahari. Ayat yang berikut, ayat yang ketiga mengatakan, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa gunanya semua jerih lelah manusia jika pada akhirnya berakhir pada kesia-siaan? Bapak Ibu Saudara, jika melihat pada pernyataan ini, sepertinya menunjukkan sikap pesimis, menyerah, dan tidak lagi mau menjalani hidup. Toh pada akhirnya hanya sia-sia.
Buat apa saya berusaha? Buat apa saya berjerih lelah? Buat apa saya melakukan yang terbaik? Kalau pada akhirnya semua berakhir dengan sia-sia. Seolah-olah ada sikap pesimis, menyerah, dan saya menyerah. Tetapi Bapak Ibu, kata sia-sia dalam kitab Pengkhotbah bukan menunjuk atau bukan merujuk kepada sesuatu yang tidak berguna. Kata sia-sia bukan merujuk kepada sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Kata sia-sia di sini menyatakan segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit, segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu hanya kefanaan saja. Semua hanya bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Sia-sia yang di sini dimaksud adalah fana. Apapun yang kau lakukan, hikmat, kekayaan, kepintaran, kebodohan, bahkan semuanya hanya sementara. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, selama itu berkaitan dengan ciptaan Tuhan, buatan manusia, maka tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Satu saat pasti akan lenyap. Orang ada yang mengatakan sampah plastik itu tidak terurai, tapi ternyata ada batas waktu. Dia sampai 500 tahun mungkin dia akan terurai. Berarti tidak ada sesuatu yang abadi selama itu buatan manusia, dan itu ciptaan Tuhan. Satu saat nanti apapun itu akan hilang, lenyap, bahkan tak berbekas. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa diandalkan atau apa yang bisa dibanggakan oleh manusia selama dia masih hidup di bawah matahari? Jika semuanya sia-sia, jika semuanya hanya fana, apa yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa diandalkan oleh manusia? Jemaat Tuhan yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar bersama. Yang pertama, apa yang abadi di bawah matahari? Dengan ada pertanyaan, kalimat tanya, apa yang abadi di bawah matahari? Semua akan berlalu pada saatnya. Ada sebuah cerita, ada seorang raja yang meminta seorang pengrajin perhiasan di kerajaannya untuk menuliskan kata-kata indah pada cincinnya. Sang raja ingin agar kata-kata yang dia tulis itu bisa menjadi pengingat saat dia sedang berduka cita, dan menjadi penguat, penyemangat pada saat dia sedang bersedih. Jadi dia ingin kata yang sama, satu kalimat pendek atau kata-kata itu bermanfaat bagi dia, berguna bagi dia saat dia senang, dan juga sekaligus pada saat dia sedang bersedih. Setelah memikirkan banyak kata, si perajin tersebut menuliskan kata-kata berikut. Ini pun akan segera berlalu. Pengrajin itu menulis, ini pun akan segera berlalu. Singkat, jelas, tepat, menggambarkan keinginan raja tersebut. Saat sedang berduka cita, dia diingatkan, ini tidak abadi. Duka cita ini akan segera berlalu. Demikian juga saat dia sedang bersuka cita, dia diingatkan kembali. Saat dia melihat cincin itu, dia akan diingatkan kembali. Ini pun akan segera berlalu. Tidak ada yang abadi. Tidak ada sukacita yang abadi, demikian juga tidak ada duka cita yang abadi selama kita masih hidup di bawah matahari. Bapak Ibu, kita percaya kondisi dunia yang sedang sulit seperti ini pun akan segera berlalu. Takut wajar, cemas manusiawi, tapi mari berlaku sewajarnya. Jangan menyerah, putus asa, apalagi sampai kecewa kepada Tuhan. Karena ingat, apa yang abadi di bawah matahari. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa yang abadi bagi orang percaya? Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah.
Apa yang abadi bagi orang percaya? Yang pertama, hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Sebuah lagu lama yang saya percaya kita semua tahu, sangat tepat untuk menggambarkannya. Lagu itu mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, dan selanjutnya mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Apa yang abadi bagi orang percaya? Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Manusia berubah. Hari ini baik, besok bisa saja menjadi orang yang paling jahat. Yang kedua, apa yang abadi bagi orang percaya? Kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita menduka citakan hati Tuhan? Seberapa sering kita meninggalkan Tuhan? Seberapa sering kita mengecewakan Tuhan? Tetapi Dia tetap mengasihi kita. Tak peduli seburuk apapun kita, Dia menanti dengan tangan yang terbuka. Jika kita merasa ada yang berubah dari kasih Tuhan, sudah pasti masalahnya bukan dari Tuhan, masalahnya bukan pada Tuhan, tapi mari melihat diri kita sendiri. Masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Kita yang berubah, kasih kita yang berubah, setia kita yang berubah. Sedangkan Tuhan, Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak meninggalkan kita. Karena dikatakan kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Yang berikut, apa yang abadi bagi kita orang percaya? Matius pasal 24 ayat yang ke-35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23 dan sampai 25 juga menyatakan hal yang sama. Apa yang abadi bagi orang percaya? Firman Tuhan menjadi sesuatu yang abadi bagi kehidupan kita. Perkataan manusia, hari ini A, besok B. Janji manusia, hari ini A, besok bisa menjadi Z. Bahkan terkadang janji pernikahan yang paling suci sekalipun bisa berubah dari A menjadi begitu banyak, berbunga-bunga begitu banyak embel-embelnya. Tapi hari ini kita percaya perkataan Tuhan, firman Allah, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Apa yang abadi bagi kita orang percaya? Firman Allah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Mari dalam setiap masa sulit saat ini, mari mempercayai sesuatu yang abadi, mari mempercayai hal yang abadi yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, ada kasih dan setianya dalam kehidupan kita, ada firman Tuhan yang seharusnya menjadi penuntun bagi kita, penolong bagi kita, pengingat bagi kita sepanjang situasi saat ini. Mari kita ingat, ada penolong bagi kita. Ada sesuatu yang abadi yang bisa kita jadikan pegangan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, apa yang abadi mengajarkan kita agar mari bersama lebih bijak menjalani hidup, menempatkan diri pada posisi yang tepat, memprioritaskan apa yang seharusnya, menghargai setiap anugerah dan berkat Tuhan atas hidup kita. Baik itu nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan, kesempatan hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita, waktu yang masih kita punya, tenaga yang masih bisa kita berikan, bahkan uang atau berkat secara finansial yang masih Tuhan berikan bagi kita. Apa yang abadi mengajarkan kita? Mari menjalani hidup lebih bijak. Mari menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita untuk kemuliaan-Nya. Karena sekali lagi, apa yang abadi di dunia ini, hidup kita pun tidak abadi. Satu saat kita akan hilang lenyap tak berbekas. Mari melakukan sesuatu, mari mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita belajar segala sesuatu hanya sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Mari belajar hidup lebih baik. Mari belajar hidup lebih bijak. Mari belajar melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujian rohani yang terkenal hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari menjalani hidup yang tidak abadi ini dengan meninggalkan sesuatu yang abadi. Mari mempercaya hidup kita, mari menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ada begitu banyak berkat yang Dia nyatakan kepada kita, bahkan dalam masa-masa seperti saat ini. Dan kita mau menyerahkan seluruh ucapan syukur kita itu. Mari kita iringi dengan pujian, ikut Dikau saja Tuhan, Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Jalan damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Mari bersama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat, mengucap syukur untuk berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur juga untuk kesempatan kita boleh memberi persembahan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan kembali bahwa kehidupan kami di dunia ini sia-sia tanpa Tuhan. Kehidupan kami yang fana ini, yang sementara ini, kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami lebih bermakna, lebih baik, dan kami mau boleh makainya untuk pelayanan-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap pokok doa syafaat kami. Kami masih terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk seluruh dunia ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Khususnya ya Tuhan, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami mau menyerahkan semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, di bawah matahari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa ini pun akan segera berlalu. Tuhan akan membuat semua tepat pada waktunya. Kami berdoa ya Bapa untuk para pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan berikan kerjasama bagi mereka, Tuhan menolong mereka semua. Siapapun yang ikut ambil bagian terlibat dalam pemberantasan penyebaran virus ini, Tuhan mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka semua. Kami menyerahkan juga untuk
para aparat keamanan, TNI Polri, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong menjaga kehidupan mereka. Kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter, perawat, dan semua yang berada di dunia kesehatan. Tuhan mampukan mereka untuk tetap kuat, mereka tetap semangat dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing karena mereka harus melakukan tugas kemanusiaan ini. Tuhan menjaga keluarga mereka, menjaga setiap sanak saudara keluarga yang mereka tinggalkan. Kami percaya Tuhan akan pertemukan mereka setelah badai ini berlalu. Kami berdoa untuk setiap pasien yang menderita, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Proses pemulihan kami serahkan dalam tangan-Mu, berikan semangat, berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk organisasi kesehatan, WHO yang sedang mencari vaksin ini, Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, Tuhan tolong mereka, biarlah semua yang berjeri lelah, semua yang ambil bagian, para ahli, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Mampukan mereka, menolong mereka untuk boleh menemukan obat yang tepat untuk virus ini. Kami mau berdoa ya Bapa saat ini juga untuk setiap jemaat Tuhan, kami menyerahkan khususnya jemaat GKJW Banyuwangi dari balita sampai Adi Yuswo. Dalam masa-masa situasi yang sulit seperti ini, kami mau berdoa ya Bapa, berikan kami kemampuan untuk melewatinya. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, Engkau menjaga, melindungi kami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena apapun Tuhan penuhkan sukacita mereka. Yang mulai kehilangan pengharapan, mulai kecewa, bahkan mulai merasa tidak semangat menjalani kehidupan ini, mari Tuhan Engkau menolong mereka. Makasih ya Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Sucikan, kuduskan persembahan ini, biarlah menjadi alat untuk pelayanan-Mu, untuk penyebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang masih setia melayani dalam situasi seperti ini. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan memperlengkapi kehidupan mereka. Para pemain musik, para operator LCD, para tim multimedia, sound system, dan semua yang ambil bagian, Tuhan memberkati mereka. Para pelayan firman Tuhan, Tuhan jaga mereka, lindungi mereka. Semua kami percaya bahwa pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, jika untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat kami melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, menolong kami untuk melangkah memulai hari bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah doa pagi saat ini. Kita percaya bahwa tiap langkah kita ada dalam penyertaan Tuhan. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mari bersemangat menjalani setiap kehidupan yang tidak abadi ini. Mari memuji Tuhan dari NKB 188 baitnya yang pertama, tiap langkahku. Mari bersama kita akhiri doa pagi saat ini, kita
menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari menerima berkat Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah doa pagi saat ini. Kami yakin dan percaya kasih dan penyertaan dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan sejati dari Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi saat ini. Mari menjalani kehidupan ini dengan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.